Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Karen Utari dapat menyapa Anda dalam Talk Show Jambi TV. Pemirsa, pada 22 Mei 2022 lalu, penjabat Bupati Tebo dilantik oleh Gubernur Jambi Aharis bersama dengan dilantiknya PJ Bupati Sarolangun dan PJ Bupati Muaro Jambi. Hampir setengah tahun memegang tampuk kepemimpinan di Kabupaten Tebo, Haji Aspan ST bekerja keras untuk menangani isu-isu yang terjadi di Kabupaten Tebo, diantaranya seperti masalah inflasi, kasus stunting, dan juga berbagai pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tebo. Lalu apa saja capaian yang diraih oleh Kabupaten Tebo di tahun 2022 ini dan apa saja evaluasi yang dilakukan serta rencana apa yang akan dilakukan di tahun yang akan datang, pemirsa? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh narasumber spesial kita yang sudah hadir saat ini. Ada Bapak Haji Aspan ST selaku penjabat Bupati Kabupaten Tebo. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Senang sekali Bapak bisa hadir di sini di tengah kesibukannya Pak ya. Tadi dengar-dengar Bapak habis dari Jakarta ya Pak ya. Iya. Ada agenda apa Pak di sana tadi Pak? Kita melakukan koordinasi dengan BNPB. Kebetulan di Kabupaten Tebo banyak infrastruktur yang rusak akibat bencana alam, dan kita melakukan koordinasi di sana, dan alhamdulillah mendapat bantuan dari penanggulangan bencana sebesar 32 miliar untuk tahun 2023 ini. Baik nih Pak, sebelum kita ke tema kita yaitu capaian pemerintah Kabupaten Tebo di tahun 2022, saya ingin flashback sedikit nih Pak. Pada 22 Mei 2022 lalu kan Bapak dilantik, lalu langkah awal apa yang Bapak lakukan saat pertama kali dilantik menjadi penjabat Bupati Kabupaten Tebo saat itu Pak? Baik, terima kasih. Setelah kami dilantik, langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan pengenalan wilayah. Kemudian kita bersilaturahmi dengan berbagai pihak agar kita mendapat dukungan dalam pelaksanaan. Antara lain kita bersilaturahmi dengan Forkopimda, dengan DPR, dengan tokoh masyarakat, kita undang bersilaturahmi agar kita mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam melaksanakan tugas. Lalu untuk pesan dari Gubernur saat itu apa Pak, saat Bapak baru dilantik, dan apa saja PR Bapak saat itu Pak? Baik, ketika kami dilantik memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Yang pertama, agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, berikan pelayanan ke masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, beliau menyampaikan jabatan itu adalah amanah, jadikan jabatan itu untuk ladang ibadah. Itu. Baik. Tentunya untuk melakukan pesan-pesan dari yang disampaikan Gubernur tadi harus ada koordinasi dengan Kepala OPD ya Pak ya. Bagaimana Bapak berkoordinasi dengan Kepala OPD saat itu Pak? Baik, untuk melakukan kegiatan ke depan tentu kita harus tahu kegiatan yang lalu yang telah mereka lakukan. Untuk itu saya lakukan evaluasi dengan cara memanggil seluruh OPD. Saya minta mereka untuk memaparkan kegiatan-kegiatan mereka yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang belum dilakukan. Apalagi ketika saya masuk kan bulan Mei, ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, ada yang belum. Nah, kita lihat kendalanya apa. Nah, dari hasil evaluasi itulah kita melakukan koordinasi untuk mengambil langkah-langkah kelanjutan ke depan agar ini semua berjalan dengan lancar. Baik, berarti membangun koordinasi yang baik juga Pak ya dengan Kepala OPD yang ada saat itu. Pak, kita tahu pada bulan Agustus kemarin inflasi di Jambi itu tertinggi di Indonesia Pak. Bagaimana Kabupaten Tebo sendiri menangani inflasi tersebut Pak? Baik, kita tahu semua bahwa di Provinsi Jambi pada saat pengumuman inflasi pertama ini tertinggi di Provinsi Jambi ini. Yang menjadi titik sorotan yang pertama Kota Jambi, yang kedua Muaro Bungo. Nah, Kabupaten Tebo sendiri ini belum punya pasar modern, sehingga acuan Kabupaten Tebo itu kepada Kabupaten Bungo. Artinya memang Tebo ini termasuk inflasi yang tertinggi. Nah, berkaitan dengan itu kita diberikan instruksi oleh Mendagri untuk melakukan 6 langkah upaya yang dilakukan oleh masing-masing kepala daerah untuk mengatasi inflasi ini. Antara lain menanam tanaman cepat panen, kemudian mengadakan kerjasama antar daerah, kemudian menggunakan dana BTT untuk membantu masyarakat, kemudian kita menggunakan dana DBH dan dana DAU 2% sesuai dengan instruksi. Kemudian yang lebih penting lagi, ketika terjadi itu kami langsung kumpulkan seluruh PPL pertanian
camat dan kepala desa agar mereka memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di pekarangan mereka, dan bagi mereka yang tinggal di kota ini memanfaatkan lahan-lahan dengan menggunakan polybag. Nah, alhamdulillah ini kegiatan ini berlangsung dengan baik, dan dalam waktu 2 bulan lebih kurang ini hasilnya sudah kami lihat, sudah kami menonjol, sehingga di bulan kemarin bulan Oktober ini hasil inflasi di Kabupaten Tebo cukup baik, dinilai di tingkat nasional, dan kami diberikan insentif BED, dana infrastruktur daerah, ini sebesar 18 miliar. Wah. Karena inflasi tadi turun Pak ya, karena boleh tahu nih Pak, tadi kan Bapak menyinggung tentang tanaman yang cepat panen. Di Kabupaten Tebo sendiri tanaman seperti apa Pak yang diupayakan? Kami di Kabupaten Tebo yang kami tanam ini cabai rawit, ini kami nanam 26 hektar Cabai di rawit seluruh. Kemudian di cabai merah ini ada 24 hektar. Kemudian sayur-sayuran kita ada nanam 425 hektar. Ini kepada petani kita dorong untuk menanam ini dengan cara dari pemerintah daerah, dari alokasi dana yang saya sebutkan tadi, kami siapkan untuk pembelian bibit, kemudian pupuk, kemudian obat-obatan. Ini semua kami berikan ke kelompok tani dan mereka tinggal menanam. Ini support dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan PPL kami. Baik, berarti dukungan pemerintah sangat penuh ya untuk masyarakat dalam menekan angka inflasi, terutama di Kabupaten Tebo Pak ya. Tadi juga Bapak menyinggung tentang bantuan yang diberikan ke masyarakat secara umum. Bantuan seperti apa Pak, dan program seperti apa untuk menekan angka inflasi di Kabupaten Tebo ini Pak? Baik, di samping tadi kami bantu bibit, kami bantu mereka obat-obatan, kami berhenti pupuk, kita juga dalam kunjungan ke lapangan disampaikan, apalagi Kabupaten Tebo ini daerah penghasil sawit. Sawit ini saat ini sedang dilakukan replanting atau penanaman ulang, dan replanting ini lahannya cukup luas, dan ini selama 3 tahun ke depan ini masih bisa digunakan untuk tumpang sari tanaman. Nah, mereka sampaikan kepada kami, Pak, kami mau berkebun menanam palawija ini, tapi kami kan tidak punya kemampuan yang tinggi Pak. Nah, tanah perlu dicangkul, kalau secara tradisional berapalah kekuatan tenaga kami, dan mereka mengusulkan alat-alat alsintan. Nah, mereka mengusulkan alat-alat alsintan. Nah, ini kami respon, sehingga dengan berbagai cara yang kami lakukan dengan DPR segala macam, di 2022 perubahan kami adakan peralatan John Deere. Ini 6 unit, satu kecamatan kami berikan 1. Kemudian kami berikan hand traktor 16 unit kami berikan kepada mereka, ini untuk memacu mereka. Nah, ini alhamdulillah sekarang sudah didistribusikan kepada mereka, dan kami yakin ini nanti di bulan Januari, bulan Februari ini hasilnya sudah kelihatan. Amin. Berarti Kabupaten Tebo ini sangat luar biasa sekali ya, juga menampung aspirasi dari masyarakat seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Aspan tadi, bahwa ada aspirasi masyarakat yang bercerita tentang sulitnya untuk menangani lahan-lahan, dan pemerintah berupaya untuk bagaimana cara mengatasi dari aspirasi masyarakat tersebut. Contohnya tadi memberikan hand traktor dan berbagai peralatan untuk masyarakat, sehingga juga selain membantu perekonomian masyarakat juga akhirnya berujung pada peningkatan ekonomi Kabupaten Tebo sendiri Pak ya. Jadi sangat saling berkaitan, dan sini sangat luar biasa sekali pemirsa. Dan pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita yang luar biasa ini bersama Pak Aspa setelah pariwara berikut ini, tetap di Talkshow Jambi TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Talkshow Jambi TV, dan tentunya masih bersama Bapak Haji Aspan ST selaku penjabat Bupati Tebo. Pak Aspan, dalam menyelesaikan kasus COVID-19 tentunya banyak program pemerintah untuk menekan angka COVID-19 ini, seperti salah satunya vaksinasi COVID-19. Namun persepsi masyarakat terkait tentang vaksinasi ini, sebagai masyarakat beranggapan bahwa ada anggapan negatif terkait dengan vaksinasi ini. Bagaimana Kabupaten Tebo menangani vaksinasi COVID agar masyarakat
berpartisipasi dalam program pemerintah tersebut, Pak? Baik, memang terhadap vaksinasi COVID-19 pada awalnya menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Tebo. Namun kami tidak putus asa dengan itu. Kami lakukan rapat Forkopimda, kemudian kami libatkan forum umat beragama. Forum umat beragama akhirnya disepakati bersama mereka kita melakukan sosialisasi ke pondok-pondok pesantren, ke pengajian-pengajian. Nah, alhamdulillah ini dapat dimengerti oleh masyarakat dan kemudian kami tindak lanjuti dengan tim yang kompak untuk melakukan vaksin ini di kecamatan dan di desa dengan melibatkan polsek di kecamatan, kemudian dan Ramil, kemudian dengan puskesmas yang ada di kecamatan ini kita libatkan semua, kemudian kita turun bareng melakukan itu. Nah, ke desa-desa untuk melakukan vaksin ini dan kita juga memberikan semacam stimulus kepada mereka. Nah, kita lakukan kerjasama dengan para pengusaha yang ada di Kabupaten Tebo. Kita minta bantuan mereka berupa minyak sayur. Kemudian ini kita berikan semacam kepada mereka yang bervaksin, melakukan vaksin. Kita berikan 1 kilo minyak gitu. Nah, berbagai upaya ini kita lakukan bersama dengan melibatkan semua pihak. Dan dari apa yang kami lakukan ini, alhamdulillah hasilnya cukup baik, meningkat. Di mana ketika saya masuk di 22 Mei itu vaksin booster tahap 3 itu di Kabupaten Tebo itu baru 17%. 17%. Nah, kemudian alhamdulillah sampai Oktober yang lalu evaluasi kami itu sudah di atas 44% capaian vaksin booster itu. Dan ini juga kami tidak berhenti sampai di sini, sesuai dengan arahan dari Pak Menteri Dalam Negeri, COVID belum berakhir. Ini tetap terus kita lakukan, kerjasama dengan berbagai pihak ini tetap terus kita lakukan. Berarti meskipun ada kendala di lapangan, tetapi pemerintah Kabupaten Tebo tetap terus berusaha mencari berbagai pendekatan untuk masyarakat tetap berpartisipasi dalam program vaksinasi, seperti misalnya melibatkan forum agama dan sosialisasi kepada masyarakat dan ikut turun ke lapangan juga, Pak, ya, agar membangun kepercayaan masyarakat bahwa program pemerintah ini tentunya juga bermanfaat sekali bagi masyarakat, Pak, ya. Dan tidak kalah pentingnya lagi di samping yang dari Forkopimda tadi, dari ibu-ibu tim penggerak PKK. Nah, ini kan mereka ada beberapa elemen di bawahnya, ada PKK kecamatan, ada Kades Posyandu, beberapa kader-kader kesehatan yang melalui wadah PKK ini sangat membantu kami. Baik, berarti berbagai pihak sangat membantu juga, Pak, ya. Kerjasama berbagai pihak itu juga dibutuhkan, mulai dari kecamatan seperti Bapak bilang tadi ya, sampai ke tingkat yang lebih tinggi dari baik, Pak. Lalu vaksinasi booster ini tadi Bapak juga menyinggung kan, berapa persen capaiannya, Pak, kalau untuk booster tadi? Sampai sekarang 44% ya. Baik. Berbicara terkait pembangunan juga, Pak, apa yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tebo? Baik, yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tebo berdasarkan hasil evaluasi yang tadi kami lakukan di awal ini, dan kami turun-turun ke desa menyerap aspirasi masyarakat di berbagai kesempatan, dan dari 107 desa yang ada di Kabupaten Tebo, 12 kecamatan, kemudian ada 15 desa pemekaran. Ini alhamdulillah semua sudah kami sampai ke desanya semua. Dalam waktu lebih kurang 7 bulan kami bertugas ini semua desa sudah kami. Nah, di situ kita lihat beberapa yang disampaikan oleh masyarakat. Yang pertama yang menjadi prioritas adalah infrastruktur, terkait dengan infrastruktur khususnya jalan. Kemudian sarana pendidikan, kemudian sarana kesehatan. Ini yang menjadi fokus kita terhadap pelayanan dasar ini. Ini yang menjadi fokus kita, di samping tentunya kita tidak mengenyampingkan yang lain ini. Tapi menjadi prioritas utama dulu, Pak. Iya. Kalau boleh tahu jalan yang menjadi prioritas itu di bagian mana, Pak? Jalan mana, Pak? Rata-rata yang menjadi prioritas kita ketika kita lihat di situ sebenarnya semuanya. Kita pertama juga ada di Kabupaten Tebo itu jalan nasional. Kita tahu jalan dari Tembesi sampai ke Morobungu itu jalan nasional. Kondisinya ketika kita masuk kemarin cukup memprihatinkan. Alhamdulillah kalau sekarang ini sudah cukup baik. Kita melakukan koordinasi dengan balai jalan
Kemudian dengan Pak Menteri PU sendiri, kita mendapat support yang cukup baik dari mereka. Kemudian kita ada jalan provinsi, ada namanya Jalan Padang Lamu, ada Jalan Simpang Somel, Simpang Lopon, ini provinsi. Nah, kita lakukan koordinasi dengan Pak Gubernur, dengan OPD provinsi. Alhamdulillah juga di tahun 2022 ini mendapat support, begitu juga 2023. Dan kita juga punya jalan kabupaten. Nah, jalan kabupaten ini yang menjadi kewenangan kami betul di kabupaten. Nah, kena dengan keterbatasan dana, kami lakukan program yang namanya penanganan titik-titik tertentu. Jadi jalan-jalan yang rusak yang tadi tidak bisa dilewati, kami upayakan semuanya kita lakukan perbaikan dengan cara pemeliharaan. Jadi kita bukan beton, bukan aspal. Yang penting ini dapat dilalui oleh masyarakat dengan nyaman dulu lah. Nah, itu yang kita prioritaskan di 2022 yang lalu. Baik, berarti cukup banyak ya jalan-jalan yang menjadi prioritas di Ya. Kabupaten Tebo, Pak ya. Ya. Saya juga tertarik mengenai tadi Bapak juga menyebut tentang pendidikan dan sarana kesehatan. Boleh dijelaskan Pak seperti apa programnya Pak? Nah, baik, kita tahu semua daerah berdasarkan hasil evaluasi terhadap kesehatan dan pendidikan ini komit terhadap pengalokasian dana. Contoh pendidikan dari APBD provinsi, dari APBD kabupaten wajib mengalokasikan 20%. Kemudian kesehatan wajib dialokasikan 10%. Ini masing-masing daerah, kepala daerah mengalokasikan ini. Tapi ini banyak yang tidak tepat sasaran. Nah, banyak yang tidak tepat sasaran. Yang dibutuhkan di sekolah pensil, yang dibelikan buku, yang dibutuhkan jarum suntik, yang dibelikan obat-obatannya ke sana. Hal-hal yang seperti ini yang terjadi. Nah, untuk itu kami lakukan inventarisir kebutuhan. Ini yang paling fokus oleh kami. Kalau untuk Diknas itu kami lakukan melalui perbaikan data depodiknya. Nah, kemudian kalau di kesehatan itu kami perbaiki data-data masyarakat miskin yang membutuhkan melalui dinas sosial. Sehingga apa yang kita berikan itu betul-betul tepat sasaran. Itu yang kita lakukan. Berarti fokus utamanya agar tepat sasaran Pak. Ya. Jadi sehingga program dan segala perencanaan sudah dilakukan tidak sia-sia karena yang dilakukan tidak tepat sasaran tadi Pak ya. Baik. Sementara uang sudah digelontorkan sudah cukup banyak, tapi masyarakat tidak memanfaatkan. Banyak yang dialokasikan yang sia-sia. Baik, bagus sekali. Pak, terkait juga masalah stunting nih Pak, juga menjadi isu yang sangat memanas ya di Indonesia ya. Banyak sekali terjadi masalah stunting ini. Bagaimana di Kabupaten Tebo dengan masalah ini Pak? Bagaimana kasusnya seperti apa di Kabupaten Tebo? Baik, terhadap stunting saya juga itu. Begitu kemarin saya sampai ke Kabupaten Tebo, dikatakan stunting di Kabupaten Tebo cukup tinggi. Nah, langkah yang kami lakukan ini semua kan awalnya dari data. Nah, dari data saya undang seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Tebo, kemudian dengan tim-tim yang terkait dengan stunting. Nah, saya minta data ini dengan baik. Dan kadang-kadang dari pengukuran stunting itu sendiri, ini banyak yang belum jelas aplikasinya. Jadi kami minta itu dari Dinas Kesehatan bersama Bapeda, coba dibenarkan datanya. Nah, sebab dalam pengambilan data Dinas Kesehatan ada anak yang memang keturunannya pendek. Nah, ketika itu diukur oleh Dinas Kesehatan kurang dari 50 cm stunting. Nah, ini kan yang seperti ini kan kita sepakati dulu. Ini seperti apa ini yang pertama. Yang kedua, stunting itu kan akibat akibat kurangnya gizi di 1000 hari penanganan. Artinya mulai dari mereka ibu hamil sampai anak bayi dan sampai umur tertentu. Nah, di penanganan 1000 hari ini kami instruksikan atau kami ajak semua kader-kader posyandu untuk mendata berapa jumlah orang hamil setiap desa mereka dan berapa jumlah orang melahirkan setiap desa mereka. Dari jumlah yang melahirkan dan hamil di setiap desa itu, kita harus punya data berapa mereka yang tidak mampu, yang miskin. Nah, kita arahkan program bantuan kita ke situ, kepada mereka-mereka yang tidak mampu ini. Sehingga gizi buruk di desa itu tidak terjadi lagi. Nah, ini kami lakukan ini, alhamdulillah di awal 2022 itu, angka stunting di Kabupaten Tebo itu 493 kasus stunting di Kabupaten Tebo. Dan 2 bulan terakhir ini,
kita melihat kasus stunting di Kabupaten Tebo itu hanya tinggal lagi 226 kasus. Lebih dari setengahnya ya, Pak ya? Terjadi penurunan lebih kurang 48% dengan hal-hal yang kita lakukan ini. Di samping itu juga kita mendapatkan support dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, penambahan gizi berupa roti, susu dan sebagainya. Karena apa yang terjadi di kabupaten ini kita laporkan ke provinsi, kita lakukan koordinasi dan kita mohon petunjuk dan arahan dari kementerian. Itu yang kita lakukan. Baik, berarti banyak upaya untuk dalam program percepatan penurunan stunting ini seperti tadi adanya kadar posyandu, pemberian makanan kepada ibu hamil dan anak-anak yang baru lahir, anak bayi baru lahir, Pak ya. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita segera pada berikut ini dan pemirsa tetaplah di Talkshow Jambi TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Talkshow Jambi TV dan kita masih bersama Bapak Haji Aspan ST selaku penjabat Bupati Tebo. Pak Aspan, kita tahu 2022 menjadi tahun kebangkitan dari COVID-19 nih Pak. Bagaimana upaya dari pemerintah kabupaten dalam menggerakkan kembali ekonomi masyarakat khususnya bagi UMKM, karena kita tahu UMKM ini pada masa COVID kemarin menjadi seperti tulang punggung ya dari perekonomian karena mereka tetap masih bisa beroperasi di tengah COVID-19. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Terhadap ekonomi masyarakat kaitannya dengan UMKM, memang kita di Kabupaten Tebo selalu mensupport agar UMKM ini yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, terutama rumah tangga miskin, rumah tangga kurang mampu, ini di UMKM ini. Nah, hal-hal yang kami lakukan, yang pertama kami membantu mereka dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada UMKM ini. Kita lakukan pelatihan-pelatihan, kemudian di setiap kesempatan kita berikan mereka kemudahan melakukan pengurusan perizinan kepada mereka ini. Kita setiap kali pasar kalangan kita hadirkan di situ perizinan dan mereka dapat membuat perizinan secara gratis. Kita adakan di berbagai kesempatan. Kemudian kita juga bantu mereka dalam pengurusan sertifikat halal. Ini juga kita gratiskan kepada mereka, kita sampaikan kepada mereka. Nah, di samping kegiatan-kegiatan tadi memberikan kemudahan fasilitas segala macam, kami lakukan banyak event di Kabupaten Tebo. Dan setiap kali event itu kami lakukan bazar untuk memasarkan produk-produk mereka ini supaya apa yang mereka hasilkan melalui UMKM ini dapat dipasarkan. Jadi berbagai event, ada festival budaya, kemudian ada pegelaran seni. Ini selalu kita lakukan event-event ini, dan di setiap kali event itu kita lakukan pameran produk ini. Ini untuk di tingkat lokal. Kemudian kita juga buka satu stand di Taman Mini di Anjungan Jambi. Itu stand pertama, itu stand Kabupaten Tebo itu di situ. Nah, Kabupaten Tebo di situ kami pasarkan produk-produk UMKM, kemudian yang lain-lain untuk dipasarkan di situ, dan kami bekerja sama dengan perwakilan Jambi yang ada di Jakarta agar semua produk-produk UMKM ini betul-betul bisa dipasarkan di sana. Kemudian kita juga sudah membuka sebuah gedung di Kabupaten Tebo di pinggir jalan lintas, namanya Gedung Dekranas. Yang di Gedung Dekranas ini semua hasil UMKM dan industri rumah tangga, termasuk jajanan dan makanan khas Tebo, kami pusatkan di situ. Sehingga ketika tamu-tamu yang datang, teman-teman yang berkunjung ke Kabupaten Tebo, apabila mau membeli untuk oleh-oleh Kabupaten Tebo, tidak perlu ke warung sana, warung sini, satu tempat di Gedung Dekranas semua sudah bisa memperoleh itu hasil UMKM untuk baik itu batik,
apakah itu makanan dan lain-lain, semuanya lengkap di Gedung Dekrenas Kabupaten Tebo, dan tempatnya juga di pinggir jalan lintas Sumatera. Udah diakses Pak ya. Sudah. Jadi boleh nih pemirsa di rumah yang lagi berkunjung ke Kabupaten Tebo bingung mau membeli oleh-oleh di mana, bisa datang ke Gedung Dekrenas Kabupaten Tebo karena semuanya lengkap, ada pakaian, ada makanan khas Kabupaten Tebo pemirsa. Ya. Baik Pak, tadi juga Bapak menyinggung soal pelatihan yang diberikan kepada UMKM. Bagaimana partisipasi masyarakat dan antusias masyarakat untuk mengikuti pelatihan tersebut Pak? Memang pelatihan ini yang didambakan mereka. Masyarakat sangat inginkan Pak ya? Jadi antusiasnya cukup tinggi terhadap pelatihan ini. Malah di setiap pertemuan-pertemuan kami, audiensi dengan masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, pelatihan ini selalu menjadi usulan mereka. Karena mereka tahu bahwa untuk memasarkan ini banyak faktor yang menentukan. Salah satunya cara pengemasan. Nah ini dalam pelatihan mereka diberikan ilmu itu. Cara pengemasannya supaya lebih baik, supaya lebih bagus, tampilannya bagus. Nah ini mereka diajarkan di situ. Nah jadi antusiasme mereka cukup tinggi terhadap pelatihan ini. Justru masyarakat, aspirasi dari masyarakat sendiri Pak yang pelatihan ini. Baik, sangat luar biasa sekali berarti masyarakat Kabupaten Tebo untuk dalam membangun UMKM di Kabupaten Tebo Pak ya. Saya ingin berbicara mengenai soal prestasi dan capaian dari Kabupaten Tebo di tahun 2022 Pak. Apa saja yang sudah dicapai di tahun 2022 ini Pak? Baik, beberapa hal yang sudah dicapai. Yang pertama kami sampaikan tercapainya beberapa hal ini tidak terlepas dari arahan Pak Presiden dan Menteri Dalam Negeri kepada para pejabat kepala daerah yang kemarin baru saja dilantik, di mana kepala daerah itu harus bekerja lebih baik dan jadi pemimpin lebih kuat. Untuk kita jadi bekerja lebih baik dan jadi pemimpin yang lebih kuat itu, yang pertama kita harus kuat ke atas. Kuat ke atas itu kepala daerah itu harus mampu berkoordinasi dengan pimpinan yang di atas, dengan kementerian, lembaga, kemudian DPR RI, kemudian dengan pemerintah provinsi, dengan DPR provinsi. Ini harus kuat sehingga kita dapat dukungan dari pemerintah yang di atasnya. Kemudian juga harus kuat ke samping. Artinya pemerintah daerah, kepala daerah harus bagus hubungan dengan Forkopimda, dengan tokoh masyarakat, dengan organisasi perangkat daerah. Ini harus bagus sehingga mendapat dukungan dari di samping sejajar. Kemudian juga harus kuat ke bawah. Kuat ke bawah artinya kita harus dekat dengan masyarakat. Dekat dengan masyarakat dengan melakukan pertemuan-pertemuan, menggali aspirasi-aspirasi mereka. Nah, dari ketiga hal ini tadi yang kami lakukan, alhamdulillah di 2022 yang lalu tidak kurang dari 11 penghargaan yang kami terima di Kabupaten Tebo. Di antaranya yang kami masih ingat yang disampaikan, kami diberikan penghargaan sebagai pengelola DAK fisik terbaik seprovinsi Jambi tahun 2022. Kemudian oleh KPPN Muaro Bungo yang membidangi, yang membawahi Kabupaten Bungo dan Tebo, ini kami ditetapkan sebagai pengelola dana desa terbaik tahun 2022. Kemudian di 2022 juga kami mendapatkan WTP yang ketujuh. Yang ketujuh Pak ya? Yang ketujuh di Kabupaten Tebo. Kemudian kita juga mendapatkan penghargaan dari Komnas HAM sebagai kabupaten peduli Komnas HAM oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia tahun 2022. Ya, dan kemudian yang terakhir ini kami mendapatkan penghargaan dari Ombudsman sebagai pengelola pelayanan terbaik nomor 10 secara nasional, kemudian peringkat 1 se-Sumatera. Ya, ini yang baru saja kemarin kami mendapatkan, termasuk kemarin provinsi juga dapat, tapi nilainya lebih tinggi Tebo daripada provinsi. Kalau provinsi sekitar 80-an nilainya, kalau Tebo itu 92. Luar biasa nilainya. Ini beberapa hal, kemudian kita juga dalam pengelolaan anti korupsi kita MPC nomor 2 seprovinsi Jambi.
terhadap pencegahan anti korupsi ini kita nomor 2 seprovinsi Jambi. Ini antara lain dari 11 penghargaan yang sudah kami terima dalam waktu 7 bulan terakhir ini. Baik, luar biasa sekali pencapaian dari Kabupaten Tebo ini Pak ya. Dan pemirsa di rumah sudah dapat kita saksikan bersama tadi dari penjelasan Pak Aspan bahwa dari prestasi yang dicapai tadi membuktikan bahwa Kabupaten Tebo ini pemerintahnya memang bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh sehingga mendapat banyak sekali prestasi terutama dalam pengelolaan dana Pak ya. Jadi tepat sasaran, bisa dipastikan tepat sasaran pengelolaan dana dari Kabupaten Tebo karena juga pemerintahnya seimbang dalam berkoordinasi, baik berkoordinasi ke pemerintah bagian atas, ke samping maupun kepada masyarakat sehingga koordinasi antar pihak ini akhirnya membuat Kabupaten Tebo semakin maju dan semakin baik ke depannya Pak ya. Baik, amin. Terkait dengan evaluasi di tahun 2022 ini apa saja Pak dan apa saja menjadi catatan Bapak di Kabupaten Tebo ini di tahun 2022 Pak? Baik, ya, yang menjadi catatan kita di 2022 ya, yang pertama tadi ada beberapa kegiatan yang belum tepat sasaran. Kemudian pengelolaan dana APBD yang penyerapannya kami ini masih terhambat. Masih rata-rata setiap OPD ini di akhir tahun baru kebut-kebut semua kegiatan. Nah, kita tahu semua yang dilakukan dengan terburu-buru ini hasilnya kan tidak mungkin baik. Nah, ini ke depan akan menjadi catatan kita sehingga pada tahun 2022 ini untuk menyongsong 2023 kita penetapan APBD yang pertama seprovinsi Jambi. APBD Kabupaten Tebo sudah ditetapkan pada bulan November yang lalu. Kemudian di bulan Desember ini kita sudah lakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan kegiatan 2023 seperti pembentukan pengelola kegiatan, PA, KPA dan lain-lain ini sudah kita lakukan. Sehingga ini bisa kita lakukan kegiatan dari awal tahun sesuai dengan arahan Pak Mendagri bahwa apabila APBD itu berjalan dari awal tahun, tentunya ekonomi masyarakat juga bergulir dari awal tahun sudah. Nah, ini kan akan membantu sebab sebagian perekonomian di daerah itu tidak terlepas dari penyerapan APBD-nya. Karena itu yang menjadi catatan kita ke depan, mungkin yang perlu kita lakukan perbaikan di 2023 yang akan datang. Kalau untuk fokus dari program di tahun 2023 mendatang apa saja Pak? Program yang kita fokuskan di 2023 masih tetap di infrastruktur. Infrastruktur Pak. Terutama pembenahan Kota Tebo. Di samping infrastruktur yang ada di pedesaan, kita lebih fokus ke pembenahan Kota Tebo. Sebab selama ini Kota Tebo itu berada di pinggir jalan lintas Sumatera. Tapi ketika masyarakat lewat di Kota Tebo itu tidak tahu bahwa itu ibu kota kabupaten. Nah, ke depan tanpa menyampingkan yang lain, kita ingin Kota Tebo itu tahu, dikenal orang bahwa oh ini ibu kota kabupaten loh. Nah, kalau sekarang kita tidak melihat Tebo itu seperti ibu kota kabupaten. Jadi fokus kami ke depan selain dari membenahi infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat, kami juga ingin membenahi Kota Tebo dan kemudian di Kota Jambi sendiri secara kabupaten Tebo ini belum punya mes Tebo yang ada di Jambi. Sementara kabupaten-kabupaten lain sudah. Nah, ini insya Allah kita di tahun 2023 nanti Tebo sudah punya mes di Jambi. Pak, ya? Nah, kemudian kita tahu di bulan November insya Allah Provinsi Jambi sebagai tuan rumah seleksi tilawatil Quran tingkat nasional. Nah, ini menggunakan lapangan MTQ. Dan di lapangan MTQ itu semua ada rumah adat kabupaten-kabupaten. Nah, salah satu yang belum ada itu Kabupaten Tebo. Nah, kami akan upayakan sebelum MTQ dilaksanakan, Kabupaten Tebo juga sudah punya rumah adat Tebo yang ada di arena MTQ. Ini beberapa hal yang menjadi prioritas kami di 2023. Amin, semoga cepat realisasi sehingga masyarakat yang hadir pada MTQ bisa melihat rumah dari Kabupaten Tebo, ya, Pak. Amin. Baik, Pak. Lalu harapan untuk Kabupaten Tebo apa, Pak? Boleh silakan, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, harapan kami kepada masyarakat Kabupaten Tebo khususnya
baik yang berada di Tebo maupun yang berada di luar Kabupaten Tebo. Mari kita sama-sama membangun Kabupaten Tebo ini supaya lebih baik ke depan, sejajar dengan kabupaten lain, kalau bisa lebih dari kabupaten lain. Kita tahu selama ini Kabupaten Tebo ini cukup tertinggal, dan mudah-mudahan ke depan ini akan lebih baik. Dan kita sama-sama berupaya, terutama dari teman-teman yang di luar dari Kabupaten Tebo, yang selama ini juga sudah membantu mensupport dari hasil koordinasi, dan kami juga berharap kepada pimpinan-pimpinan yang lebih tinggi di pusat maupun di provinsi selalu mensupport Kabupaten Tebo. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang tahun 2023 yang akan datang alokasi APBN di Kabupaten Tebo 3 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya masuk ke Kabupaten Tebo. Demikian juga alokasi dari pemerintah Provinsi Jambi. Mudah-mudahan dengan beberapa alokasi yang disampaikan ke Kabupaten Tebo ini, Kabupaten Tebo dapat sejajar dan mudah-mudahan berlebih dari kabupaten lain ke depan. Amin. Amin. Baik Pak, satu lagi pertanyaan saya, pertanyaan terakhir nih Pak. Bapak kan sudah berpengalaman menjadi kepala daerah nih Pak. Ada nggak keinginan untuk maju mencalonkan diri menjadi bupati di tahun 2024 mendatang Pak? Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur kepada kami ketika selesai pelantikan dalam amanat beliau, bahwa jabatan itu amanah, dan jadikanlah amanah ini untuk ladang ibadah. Yang jelas sampai saat ini kami belum berpikir jauh ke sana. Kami hanya fokus menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepada kami. Namun apabila ada hal-hal yang terjadi nanti di kemudian hari, ini tidak menutup kemungkinan. Yang jelas sampai hari ini kita belum berpikir ke arah sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, demikianlah Talkshow Jambi TV hari ini. Saya Karen Utari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita. Terima kasih banyak Bapak.